12 DKV 1 nomor absen 30. Di video ini saya akan membahas tentang teks biografi dari mapel bahasa Indonesia. Nah, di video ini saya akan membahas mengenai unsur-unsur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks biografi. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Yuk, simak videonya. Pengertian teks biografi itu sendiri adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Biasanya, biografi berisi sejarah hidup seseorang mulai dari lahir hingga saat ini atau sampai tokoh tersebut meninggal dunia. Teks biografi ditulis agar pembaca dapat mengetahui gambaran tentang tokoh yang diceritakan, meneladani atau termotivasi dengan kisah sukses mereka. Tokoh yang dibuatkan biografi biasanya tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang memiliki pengaruh besar dalam masyarakat. Contohnya, pahlawan, penemu, olahragawan berprestasi, pemimpin bisnis, dan masih banyak lagi. Ciri-ciri teks biografi yang pertama, berisi fakta sesuai pengalaman hidup tokoh yang diceritakan. Yang kedua, teks biografi menggunakan bentuk narasi dalam penyajian atau penceritaan. Yang ketiga, menceritakan peristiwa penting yang pernah dialami tokoh dalam hidupnya yang menginspirasi, memotivasi, atau menjadi teladan bagi pembaca. Selanjutnya ada unsur-unsur teks biografi. Yang pertama, cerita latar belakang keluarga tokoh. Yang kedua, cerita latar belakang pendidikan tokoh. Yang ketiga, keistimewaan tokoh. Yang keempat, keteladanan tokoh. Yang kelima, masalah atau kesulitan yang dihadapi tokoh dan cara tokoh mengatasinya. Adapun juga struktur teks biografi. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan struktur bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua, kejadian atau peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang, penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Yang ketiga, reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi dan bersifat opsional. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan teks biografi. Yang pertama, menggunakan kata pronomina atau kata ganti orang ketiga tunggal, ia atau dia atau beliau untuk menghindari penyebutan nama tokoh secara berulang. Yang kedua, menggunakan kata kerja tindakan yang menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh, misalnya belajar atau bekerja. Yang ketiga, menggunakan kata sifat untuk menggambarkan karakteristik tokoh dengan detail, seperti pintar, rajin, atau jujur. Yang keempat, menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan sesuatu yang terjadi pada tokoh, misalnya diberi atau dipilih. Yang kelima, menggunakan kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental atau emosi tokoh, misalnya memahami, menyetujui, dan mencintai. Yang keenam, menggunakan kata sambung, kata depan, atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu. Contoh, sebelum, pada saat, selanjutnya, sampai, nantinya, saat itu, dan hingga. Berikut ini contoh biografi pahlawan Insinyur Soekarno. Di bagian ini ada orientasi. Selanjutnya di bagian ini ada masalah peristiwa. Yang terakhir ada bagian reorientasi.